Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Khair. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang yang pertama, pengertian akidah, dan yang kedua pengertian ruang lingkup akidah. Terus menjelaskan tentang rukun iman dan makna syahadat bagi umat Islam dan cara-cara mencintai Allah. Dan saya akan menjawab itu satu persatu. Uh, jadi akidah itu adalah pondasi yang di atasnya dibangun hukum syariat. Uh, Syariat merupakan perwujudan dari akidah. Oleh karena itu, hukum yang kuat adalah hukum yang lahir dari akidah yang kuat. Tidak ada akidah tanpa syariat, dan tidak mungkin syariat itu lahir jika tidak ada akidah. Itulah pengertian dari akidah tadi. Nah, sekarang kita akan menjelaskan pengertian dari ruang lingkup akidah. Yang pertama, ruang lingkup akidah itu adanya ilahiyat. Ilahiyat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, seperti wujud Allah, nama Allah, dan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, dan sebagainya. Dan yang kedua itu adalah nubuwat, adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, karamat, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada ruhaniyat. Ruhaniyat itu merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan sebagainya. Dan yang keempat itu adalah samiyat. Samiyat itu artinya adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat samiyat itu dalil nakli, berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzakh, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan sebagainya. Itulah pengertian dari beberapa pengertian dari ruang lingkup akidah. Jadi sekarang ini kita akan menjelaskan tentang rukun iman. Jadi sebelumnya kita sudah punya 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah. Rukun iman yang pertama adalah mempercayai dan mengimani Allah untuk memenuhi syarat menjadi seorang muslim yang utuh. Itu rukun iman yang pertama. Untuk yang kedua, iman kepada Allah. Selanjutnya adalah mengimani malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang senantiasa mematuhi segala perintah Allah tanpa pernah membangkang sedikit pun. Setiap malaikat memiliki tugas yang berbeda. Itu. Sekarang lanjut ke rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima itu adalah mengimani kepada hari akhir. Rukun kalimat kelima adalah mengimani hari akhir. Sebagai seorang hamba yang taat, kita juga harus mengimani datangnya hari di mana segala amal perbuatan kita selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan. Hari tersebut juga kita kenal dengan hari kiamat. Untuk yang keenam, iman kepada qada dan qadar atau takdir. Rukun iman yang terakhir adalah yang percaya kepada qada dan qadar. Jika diartikan secara bahasa, kedua kata tersebut bermakna takdir baik dan takdir buruk. Maka dalam rukun iman keenam ini kita diwajibkan untuk dipercaya bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan atas kehendak
Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah beberapa macam dari enam rukun itulah beberapa pengertian dari enam rukun iman tadi. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan dari makna syahadat bagi umat Islam. Nah, jadi dari Mu'az berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir katanya la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Syahadat pertama menegaskan eksistensi Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Allah berasal dari kata ilah yang berarti mabud atau yang disembah. Pengakuan terhadap Allah sebagai satu-satunya Tuhan mengandung kesempurnaan kepercayaan kepadanya dari dua sisi. Nah, yang pertama ruhubiyah, yakni sifat Tuhan yang menciptakan alam, memelihara dan mendidiknya. Kedua uluhiyah, yang berarti hanya zat yang bernama Allah saja sebagai Tuhan satu-satunya yang wajib disembah dan tempat meminta pertolongan. Jadi syahadat yang kedua memiliki arti kepada yang mengucapkan bahwa ia tunduk dan percaya serta menjadi pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa agama Islam ke dunia ini. Dalam syahadat kedua ini ada 3 pengetahuan mengenai Nabi. Pertama, Muhammad adalah Nabi atau Rasulullah yang diutus untuk seluruh manusia hingga hari akhir. Selanjutnya, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Maka dari itu Al-Quran adalah wahyu yang terakhir, pengganti dan penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Terakhir, Rasulullah adalah penghulu seluruh Nabi dan Rasul. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan cara-cara mencintai Allah. Jadi Syekh Nawawi dalam kitab yang ditulisnya menyampaikan sebagai ulama berkata cinta kepada Allah memiliki 10 arti. Nah, tapi sebelumnya ini kita akan menjelaskan 3 saja. Saya rasa 3 saja itu cukup ya. Bila dilihat dari segi hamba yang mencintainya, pertama, hamba meyakini sesungguhnya Allah Ta'ala yang dipuji dari sudut manapun dan dipuji dengan setiap sifat dari sifat-sifatnya. Kedua, hamba meyakini Allah adalah zat yang berbuat baik kepada hamba-hambanya dan zat yang memberi nikmat dan anugerah kepada mereka. Dan yang ketiga, hamba meyakini perbuatan baik Allah kepadanya tidak dapat dibandingkan dengan ucapan atau perbuatan baiknya, meskipun sempurna dan banyak. Nah, jadi itu saja dari cara-cara mencintai Allah tadi. Sekian dari saya. Saya Adam Khair pamit undur diri. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.